Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Hendrik Makasal dari Bali, dan puji Tuhan saya pasti bersuka cita, dan saya juga yakin saudara bersuka cita di dalam Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang selalu membimbing kita, menopang kita sehingga kita maksimal di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita bekerja, berusaha, dan melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya akan membagikan sebuah renungan dengan judul melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Kita tahu bahwa kita semua memiliki perencanaan, ya. Contoh, kita mau melakukan sebuah rumah, kita mau melakukan sebuah usaha, entah itu usaha di bidang apapun, baik itu kita mau mengikuti pendidikan atau kita mau masuk militer ataupun apa saja Bapak Ibu yang terkasih, kita harus memiliki perencanaan yang matang, memiliki perencanaan yang konkret, yang jelas, lalu kita memiliki strategi-strategi sehingga kita bisa berhasil di dalam kita memulai atau melakukan sebuah usaha ataupun mengikuti pendidikan ataupun apa saja yang kita melakukan. Oleh sebab itu, hari ini saya akan membagikan beberapa kebenaran firman Tuhan lewat kitab Yakobus, di mana Yakobus mengajarkan kita bagaimana ketika kita mau start untuk melakukan perencanaan kita, apa saja yang harus kita lakukan. Hal yang pertama di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 itu dikatakan begini. Perikopnya berbunyi, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya baca ayat 13 dulu. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hal pertama sebelum kita mau menyiapkan perencanaan planning kita dengan matang, yaitu kita jangan lupakan ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Hal yang pertama itu ialah melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Kalau kita melibatkan Tuhan, artinya kita mengandalkan Tuhan untuk Tuhan masuk juga dan menyertai kita di dalam setiap perencanaan kita. Jadi kita itu tidak merasa bahwa kita itu mampu atau kita mengetahui semua atau segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Oleh sebab itu kita melibatkan Tuhan. Artinya apa? Kita membiarkan Tuhan yang turut juga campur tangan, turut bekerja di dalam perencanaan atau planning kita yang akan kita buat nanti. Ya, di sini dikatakan bahwa ada orang yang berkata hari ini atau besok mereka akan berangkat ke sebuah kota dan mereka akan tinggal setahun, mereka akan berdagang dan mereka akan mendapatkan untung. Ya, ini bicara tentang bagaimana orang yang memulai bisnis, lalu dia memiliki planning ke sebuah kota, lalu dia akan bisnis di sana, entah itu dia buka restoran atau dia buka bisnis apa saja, dan dia punya target atau dia punya tujuan untuk mendapatkan untung. Nah, lalu di ayat 14 di sana dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita sebagai orang percaya harus melibatkan Tuhan di dalam setiap bisnis atau setiap perencanaan kita. Apapun yang kita kerjakan, kita tidak boleh melupakan Tuhan, dan kita mau membiarkan Tuhan untuk Tuhan turut serta ikut campur di dalam setiap planning kita, rencana kita. Karena apa? Kita nggak tahu apa yang terjadi besok, ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin besok ada gempa bumi, atau mungkin besok ada wabah, atau besok ada hal-hal yang di luar kemampuan akal pikiran kita, yang hanya bisa diketahui oleh Allah yang Maha Kuasa, ya, Allah yang Maha Tahu. Oleh sebab itu, dengan adanya kita melibatkan Tuhan dan Tuhan ikut campur tangan dan kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap planning kita, Tuhan pasti akan memberitahukan kepada kita lewat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, sehingga kita itu berjalan dengan hikmat Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri lewat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, pengandalan akan Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam setiap planning perencanaan kita itu akan membuat kita tenang, akan membuat kita aman, nyaman, dan akan membuat kita pede atau percaya diri untuk berjalan. Karena apa? Karena Tuhan yang akan menyertai kita dan memimpin
di dalam setiap planning kita, bahkan akan memberkati setiap rencana planning kita dan usaha-usaha yang akan kita lakukan. Jadi hal pertama yaitu kita harus melibatkan Tuhan, lalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan berkata di dalam Yeremia mengatakan bahwa ya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan akan memberkati bila mana orang tersebut, orang percaya, ketika mereka mau melakukan satu usaha, mereka merencanakan dengan matang, tetapi alangkah baiknya mereka juga menyertakan Tuhan di dalam perencanaan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat 21 di sana dikatakan, banyak rancangan di dalam hati manusia, tetapi keputusan di tangan Tuhan itu yang akan terlaksana. Jadi kita punya planning, kita punya banyak rancangan, tapi kalau kita nggak melibatkan Tuhan, Tuhan nggak ikut campur dalam setiap perencanaan kita, maka bisa saja perencanaan kita akan tidak berhasil, atau bisa kita nggak berhasil karena kita merasa dengan kekuatan sendiri dan kita percaya dengan kehebatan kita sendiri dan kita tidak melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan artinya mengandalkan Tuhan, Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupan pekerjaan kita, lalu kita memiliki kepercayaan bahwa Tuhan akan memberkati kita. Lalu hal yang kedua, seperti apa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yaitu di ayat yang ke-15. Hal yang pertama tadi melibatkan Tuhan atau mengandalkan Tuhan di dalam setiap planning kita. Lalu hal yang kedua di sini dikatakan di ayat yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi hal yang kedua ialah kita mau ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam planning kita. Banyak orang kalau dia mau melakukan sesuatu itu biasanya yang paling besar di dalam dirinya itu ego, ya dirinya atau keinginan-keinginan yang ada di dalam dirinya, ya seperti tadi orang, oh kami mau cari untung, oh kamu mau berdagang, kami mau cari untung, kami mau berhasil, tetapi mereka nggak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maunya Tuhan di dalam planning kita itu bagaimana, maunya Tuhan dan kehendak Tuhan yang untuk planning kita itu bagaimana, karena kehendak Tuhan yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita pikir kita sudah melakukan planning kita atau usaha kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi ternyata cara Tuhan itu berbeda gitu. Tuhan maunya kita melakukan ini, tapi kita paksa kita melakukan ini. Nah, ketika kita paksa melakukan sesuai dengan kehendak kita sendiri, keinginan kita sendiri, ketika kita gagal, kita nggak boleh menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan, karena kita itu memaksa dengan kehendak kita sendiri. Ingat ketika Lot dengan Abraham, ketika mereka ada pertengkaran sedikit antara orang-orang yang bekerja, yaitu pegawai-pegawainya Lot dan Abraham. Lot ini keponakan dari Abraham, karena perebutan lahan peternakan dan perebutan lahan untuk kesemakan domba-domba mereka. Kemudian Lot itu memilih, daripada mereka bertengkar, mereka berpisah, dan kemudian Lot itu dia memilih daerah lembah Yordan yang menurut perspektifnya, pandangan dia sebagai manusia itu dia daerah itu pasti dia akan berhasil dan daerah itu subur, ya. Tetapi perspektifnya Abraham itu sangat berbeda. Perspektifnya Abraham ialah dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia, entah di tanah yang subur atau tanah yang kering atau padang gurun. Kalau Tuhan yang menyertai dia, pasti dia berhasil. Kalau Lot itu dia hanya dengan mata jasmani aja, tidak dengan iman. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika Lot sudah melakukan usahanya di Sodom dan Gomora, artinya endingnya akhirnya Lot tidak mendapat apa-apa, hartanya habis karena orang-orang di Sodom dan Gomora, orang-orang yang jahat di mata Tuhan, akhirnya mereka di bumi hanguskan lewat api dan belerang. Akhirnya Lot nggak mendapatkan apa-apa. Bagaimana dengan Abraham, ya? Abraham berjalan mengikuti kehendak Tuhan dengan perspektif iman, dan akhirnya Tuhan memberkati Abraham semakin kaya dan semakin kaya. Oleh sebab itu, dalam perencanaan kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan daripada kehendak kita sendiri, ya. Jadi mengikuti kehendak Tuhan itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga dari cuma mengikuti ego kita. Jadi dalam perencanaan kita, biarlah kita dulu bertanya kepada Tuhan. Seperti Daud ketika dia mau maju berperang, dia mau melakukan segala sesuatu, dia bertanya, Tuhan aku maju nggak berperang? Tuhan bilang nggak boleh maju, nanti kamu kalah, dia nggak akan maju. Tapi Tuhan bilang maju, kamu akan berhasil, dia akan maju. Jadi kemana saja ketika kita melakukan
sesuatu bisnis atau perencanaan, kita harus pertama kita bertanya sungguh-sungguh dulu, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam perencanaanku, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam bisnis, usaha, pekerjaan, apapun saja. Sehingga ketika kita melakukan itu, kita tahu kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita, bahkan kita menjadi berkat bagi banyak orang karena kita melakukan segala sesuatu perencanaan kita, bisnis, pekerjaan dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, itulah hal yang kedua di dalam perencanaan kita, melibatkan Tuhan dalam perencanaan itu ialah kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan itu yang paling dan sangat terbaik dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, hal yang terakhir ini saya ambil di dalam ayatnya ke-16. Di sana dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang dengan demikian adalah salah. Ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Hal yang ketiga ialah kita nggak boleh sombong dan merasa hebat di dalam planning ataupun perencanaan ataupun usaha ataupun apapun yang kita kerjakan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata orang yang sombong itu adalah awal daripada kejatuhan atau kehancurannya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita di dalam setiap perencanaan kita atau di dalam setiap planning usaha atau apapun yang mau kita lakukan, kita nggak boleh congkak atau kita nggak boleh bermegah atau sombong. Oh, ini saya akan berhasil, oh ini saya akan berbuat ini supaya saya akan berhasil, ataupun saya dengan kehebatan sendiri mau melakukan itu tanpa kerendahan hati di dalam setiap kehidupan kita. Jadi firman Tuhan berkata kalau kita sombong berarti itu kita salah ya, bermegah dalam kesombongan kita, bahkan kesombongan itu akan menghancurkan semua yang menjadi planning dan cita-cita kita ke depan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu, karena ia katakan Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita rendah hati dan kita berserah diri kepada kehendak Tuhan dan juga melibatkan Tuhan dalam planning kita, kita rendah hati, maka Tuhan pasti akan mengasihi kita. Tuhan itu sayang dan cinta kepada orang-orang yang rendah hati ya. Firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya ya, kekuatannya merasa diri hebat, merasa diri bisa mampu, merasa diri bisa melakukannya tanpa Tuhan. Tetapi kalau orang yang rendah hati, Tuhan pasti memberkati ya. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang rendah hati, maka Tuhan akan memberkati dia berlimpah-limpah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jadi mari kita memiliki sikap yang rendah hati di dalam setiap planning, di dalam setiap perencanaan, di dalam setiap apapun, sehingga ketika usaha kita berhasil, ketika usaha kita baik dan ke depan kita diberkati Tuhan, bahwa kita tetap berkata bahwa ini karena campur tangan Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan, ini semua karena kasih karunia Tuhan, dan ini semua karena Tuhan turut bekerja sehingga saya bisa berhasil. Banyak orang Kristen ketika dia kaya atau dia berhasil, kemudian dia berkata ini karena kehebatanku, ini karena hasil usahaku. Sepertinya seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi ketika usahanya mengalami kebangkrutan, kemudian dia mulai menyalahkan sesuatu. Jadi Tuhan kasih kita bisnis, pekerjaan, apapun, popularitas, kepintaran, kehebatan, pangkat, jabatan, kedudukan, kita tidak boleh sombong, tetapi kita tetap rendah hati. Kalau nanti Tuhan berkati kita dengan kekayaan, dengan uang, dengan pangkat, jabatan, apapun itu, kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Karena itu adalah kepercayaan saja, itu sifatnya sementara, tapi Tuhan mau supaya kita itu memberkati banyak orang dengan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, lalu ayat 17 di sana dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Artinya apa? Kalau kita tahu bahwa kita harus melibatkan Tuhan, dan kita juga harus tahu bahwa kita mau ikuti kehendak Tuhan di dalam planning kita, lalu kita nggak boleh rendah hati, nggak boleh sombong, kita harus rendah hati. Maka kalau kita nggak melakukan 3 hal ini, berarti kita sepertinya menjadi orang yang berbuat salah di hadapan Tuhan dengan
dengan hanya melibatkan kekuatan kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita melakukan hal-hal yang baik pun, kalau kita rendah hati, kita ikuti kemauan Tuhan, bahkan kita melibatkan Tuhan dalam setiap hal yang baik kita buat, maka Tuhan tidak pernah menyalahkan kita daripada hal tersebut. Dan memang Tuhan nggak pernah menyalahkan umatnya yang walaupun dia juga mungkin berbuat salah, tapi Tuhan mengasihi dia. Oleh sebab itu, 3 hal ini yang sangat penting dalam kehidupan kita ketika kita mulai melakukan semua perencanaan kita, yaitu pertama melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, lalu yang kedua mengikuti kemauan Tuhan atau kehendak Tuhan, lalu yang ketiga itu ialah yang terakhir, bagaimana supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Dengan demikian kita bisa berhasil dalam setiap planning atau usaha ataupun apapun yang kita kerjakan, karena Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, di sana dikatakan tadi, hidup kita ini kan seperti uap yang sebentar dilihat lalu lenyap, ya sirna. Oleh sebab itu kita nggak boleh ceroboh atau kita nggak boleh gegabah di dalam setiap langkah-langkah planning atau apapun yang kita lakukan. Sebaiknya kita mau berkarya itu kita benar-benar melibatkan Tuhan dalam setiap planning perencanaan kita. Dengan demikian Tuhan akan memberkati hidup kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu saja renungan singkat yang saya buat pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan saya hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Peganglah prinsip firman Tuhan ini di dalam perencanaan kita. Jangan sombong atau jangan tinggi hati atau congkak, tetapi tetaplah rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam, saya Pendeta Hendrik. Sekali lagi, sampai kita bertemu kembali. Haleluya. Amin.